Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ivan Saputra, NPM 251040295, Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas C, untuk memenuhi tugas metode penelitian 2 dengan dosen pengampu Bapak Vicky F. Sanjaya, MSc. Baiklah, berikut adalah judul dari tugas saya, yaitu pengaruh sosial media terhadap perilaku konsumtif Gen Z dengan literasi keuangan sebagai variabel moderasi. Studi kasus pada Desa Bakung, Kecamatan Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung. Baiklah, langsung saja untuk membahas tentang latar belakang, yaitu integrasi internet yang serba cepat sebagai alat pemasaran dalam beberapa tahun terakhir telah berdampak besar pada bagaimana berkomunikasi dengan pelanggan mereka, dan internet telah menyediakan platform besar untuk merek lokal dan global untuk memprioritaskan pasar mereka dan memperoleh lebih banyak pelanggan daripada sebelumnya. Komunikasi elektronik, khususnya media sosial, mengubah landscape perdagangan. Cara komunikasi antara perusahaan dan pelanggan. Perusahaan dapat menggunakan media sosial untuk membangun interpersonal sebagai lebih lanjut hubungan dengan pelanggan, kata Della Frost et al. 2017. Setiap platform media sosial berperan dalam memberikan, menerima, dan bertukar informasi tanpa batas atau batasan, dan sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa media sosial memungkinkan aliran informasi dua arah. Media sosial telah mentransformasikan dan menggabungkan diri ke dalam perkembangan media baru. Media sosial juga mencakup proyek kolaboratif seperti Wikipedia, blog, komunitas konten seperti YouTube, situs jaring sosial seperti Facebook, dunia sosial virtual seperti Second Life, dan dunia game virtual seperti World of Warcraft. Kaplan dan Helen 2018. Media sosial juga merupakan alat komunikasi sederhana bagi orang untuk tetap berhubungan dengan teman dan kerabat. Media sosial menggunakan teknologi seluler yang berbasis web untuk menciptakan platform yang sangat interaktif di masa individu dan komunitas mampu berbagi, membuat bersama, mendiskusikan, dan memodifikasi konten yang dibuat pengguna. Berdasarkan data dari katadata.co.id, pengguna media sosial di Indonesia pada tahun 2017 mencapai 96 juta pengguna, dan pada tahun 2022 pengguna medsos diperkirakan akan mencapai lebih dari 25,3 juta pengguna, atau meningkat lebih dari 30%. Berdasarkan riset yang disebar kepada 50 responden, menunjukkan bahwasannya 100% dari 50 responden Gen Z menggunakan sosial media, dan 74,3% dari 50 responden tersebut pernah membeli produk yang mereka lihat di sosial media. Fenomena perilaku konsumtif ini tentunya akan terus berkembang dikarenakan adanya faktor yang menyebabkan munculnya perilaku konsumtif. Salah satunya adalah gaya hidup. Perilaku konsumtif adalah perilaku boros dan berlebihan yang lebih mendahulukan keinginan daripada kebutuhan dalam segi prioritas, atau dapat juga dikatakan gaya hidup berlebihan. Fenomena yang terjadi di saat ini menunjukkan bahwa masyarakat yang berperilaku konsumtif tidak melihat usia, jenis kelamin, dan pekerjaan mereka, bisa saja dari kaum remaja, dewasa, dan orang tua. Namun beberapa penelitian melaporkan bahwa remaja cenderung berperilaku konsumtif. Berdasarkan riset yang disebar kepada 50 responden menunjukkan 58% dari 50 responden berbelanja berlebihan, 75,9% dari 50 responden membeli produk yang mereka inginkan bukan yang dibutuhkan, dan 79,3% responden memiliki pengeluaran berlebihan dari pendapatan mereka. Baik. Dalam hal tersebut, pentingnya edukasi keuangan dalam proses panjang memacu individu untuk memiliki rencana keuangan di masa depan demi mendapatkan kesejahteraan sesuai dengan pola dan gaya hidup yang dijalani. Remaja mengalami proses pembentukan pada perilaku yang dimana saat ini sedang dalam proses mencari jati diri dan berusaha untuk mencapai pola diri yang ideal. Dalam proses ini biasanya akan terlibat dalam pertemanan sebayanya sebagai kelompok sosial dalam melakukan pencarian identitasnya. Literasi keuangan merupakan kebutuhan dasar
bagi manusia agar terhindar dari masalah keuangan. Kesulitan keuangan tidak hanya tentang fungsi dari pendapatan semata, hanya pendapatan. Kesulitan keuangan juga bisa terjadi apabila terjadi kesalahan dalam pengelolaan keuangan, mismanagement, seperti kesalahan penggunaan kartu kredit serta tidak adanya perencanaan keuangan yang dimiliki oleh setiap individu. Terbatasnya finansial dapat menyebabkan stres dan rendahnya kepercayaan diri. Salah satu kecerdasan yang harus dimiliki oleh manusia modern adalah kecerdasan finansial, yaitu kecerdasan dalam mengelola aset keuangan pribadi. Dengan menerapkan cara pengelolaan keuangan yang benar, maka seseorang diharapkan bisa mendapatkan manfaat yang maksimal. Keputusan keuangan yang diambil dari 3, beberapa jumlah konsumsi setiap periode, apakah ada kelebihan penghasilan, dan bagaimana. Pengetahuan dan pemahaman tentang keuangan pribadi dibutuhkan individu agar dapat membuat keputusan yang benar dalam keuangan, sehingga mutlak diperlukan setiap orang dapat secara optimal menggunakan instrumen-instrumen serta produk-produk keuangan yang tepat. Kurangnya pengetahuan mengenai literasi keuangan menjadi masalah serius dan menjadi tantangan besar bagi masyarakat Indonesia. Penelitian yang relevan mendapatkan pro 5 dan kontra 5. Perilaku konsumen. Lanjut bab 2, kajian dan teori dan hipotesis. Bab 2, perilaku konsumen. Pengertian perilaku konsumen. Dalam buku James F. Ranger, Roger Blackwell, dan Paul Winant, perilaku konsumen didefinisikan sebagai tindakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan konsumsi dan menghabiskan produk dan jasa, termasuk proses keputusan yang mendalami dan menyusul tindakan ini. John F. Cinnamon, Michael, perilaku konsumen, consumer behavior, didefinisikan sebagai studi tentang ide pembelian, buying units, dalam proses pertukaran yang melibatkan perolehan, konsumsi, pembuangan barang dan jasa, pengalaman serta ide-ide. Menurut Angel Blackwell dan Miniat, mendefinisikan perilaku konsumen sebagai tindakan yang langsung terlihat dalam mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan produk, barang, dan jasa, termasuk keputusan yang mendahului dan menyusul tindakan ini. Menurut Winardi, perilaku konsumen dapat dimaksudkan sebagai perilaku yang ditunjukkan oleh orang-orang dalam hal merencanakan, membeli, dan menggunakan barang-barang ekonomi saja. Bagian kedua ada teori perilaku konsumen. Ada beberapa teori konsumen yang telah dibuat untuk menjelaskan menurut Puji Haryati, yakni yang pertama, teori ekonomi mikro. Teori ini awalnya dikembangkan oleh analisis ekonomi terdahulu yang menyatakan bahwa pilihan untuk membeli adalah efek samping dari perhitungan keuangan objektif yang disadari, di mana pembeli melihat untuk memanfaatkan hal-hal yang akan memberikan penggunaan paling banyak perubahan seselera biaya. Kemudian juga teori ini didalilkan oleh spesialis keuangan neoklasik yang dikenal sebagai teori pemenuhan marginal utilitas minimal. Yang kedua, teori psikologis. Teori psikologis ini adalah aplikasi yang di bidang penelitian psikologis dalam membedah perilaku konsumen dan mendasarkan pada variabel psikologi individu yang terus-menerus dipengaruhi oleh kekuatan lingkungan sekitar. Orang-orang terus-menerus ditentukan oleh kebutuhan esensial mereka yang ada sebagai bagian dan dampak dari iklim di mana dia hidup serta terlibat kegiatannya di masa sekarang tanpa mengabaikan pengaruh masa lalu atau harapan di masa depan. Baiklah, teori antropologi seperti sama teori sosiologis. Teori antropologi juga menekankan perilaku konsumen sekelompok orang. Meskipun demikian, perkumpulan-perkumpulan lokal yang diputuskan bukanlah perkumpulan-perkumpulan kecil, namun merupakan perkumpulan besar dengan cakupan yang luas, misalkan budaya, kultur, subkultur, dan kelas sosial. Anggapan bahwa komponen-komponen ini berperan penting dalam pengembangan perspektif dan merupakan petunjuk penting tentang nilai dan harus dianut oleh seorang konsumen. Bagian kedua adalah media sosial. Setiap platform media sosial berperan dan menerima yang bentukkan informasi tanpa batasan, dan sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwasannya media sosial memungkinkan aliran informasi dua arah. Media sosial juga telah mentransformasikan dan menggabungkan diri ke dalam perkembangan media baru. Media sosial juga mencakup proyek kolaboratif seperti bikin video, blog, komunitas konten seperti YouTube, situs jaring sosial seperti Facebook, dunia sosial virtual seperti Second Life, dan dunia game virtual seperti World of Warcraft. Pengertian media sosial merupakan media di internet yang
memungkinkan pengguna untuk mewakilkan dirinya untuk maupun berinteraksi, bekerja sama, berkomunikasi dengan pengguna lain, dan membentuk iklan sosial terjadi di ruangan waktu. Para penggunanya berinteraksi, nilai-nilai yang di masyarakat maupun komunitas juga muncul bisa dalam bentuk yang sama atau berbeda di internet. Pada dasarnya beberapa ahli juga meneliti internet melihat bahwa media sosial internet adalah gambaran terjadi dunia seperti plagiarisme. Berikut adalah definisi dari media sosial yang berasal dari berbagai literatur penelitian. Di sini ada 5. Lanjut, karakteristik media sosial. Media sosial memiliki beberapa karakter yang tidak dimiliki oleh beberapa jenis media lainnya. Ada batasan maupun ciri khusus yang hanya dimiliki oleh media sosial. Berikut beberapa karakteristik media sosial, yaitu yang pertama, jaringan media sosial terbangun dari struktur sosial yang terbentuk dalam jaringan atau internet. Karakter media sosial adalah membentuk jaringan antara penggunanya, sehingga kehadiran media sosial memberikan media bagi pengguna untuk terhubung secara mekanisme teknologi. Fungsi media sosial. Media sosial adalah salah satu contoh dari sebuah media berbasis online dengan memiliki banyak pengguna yang tersebar hingga ke seluruh penjuru dunia. Media sosial juga umumnya dimanfaatkan untuk saling berbagi dan berpartisipasi. Tak jarang, media sosial juga digunakan sebagai sarana untuk melakukan interaksi sosial. Hal ini dikarenakan kemudahan dalam mengakses sosial media yang dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun. Selain pernyataan di atas, berikut adalah beberapa fungsi media sosial lainnya. Yang pertama, mencari berita. Ya, informasi dan pengetahuan. Sosial media berisi jutaan berita, informasi dan juga pengetahuan hingga kabar terkini yang malah menyebabkan hal-hal tersebut lebih cepat sampai kepada khalayak melalui media sosial dan daripada media lainnya seperti televisi. Mendapatkan hiburan, komunikasi online mudah, dan menggerakkan masyarakat. Adanya permasalahan kompleks seperti dalam hal politik, pemerintahan, dan hingga suku. Juga terakhir, sarana berbagi media sosial juga sering dijadikan sarana untuk berbagi informasi. C. Perilaku konsumtif. Mendefinisikan perilaku konsumtif sebagai tindakan membeli barang bukan untuk mencakupi kebutuhan tetapi untuk memenuhi keinginan yang konsumtif mempunyai arti boros. Berikut adalah ciri-ciri perilaku konsumtif remaja. Dapat dilihat dari ciri-ciri pembeli remaja adalah: yang pertama, remaja amat mudah terpengaruh oleh rayuan penjual. Yang kedua, mudah terbujuk iklan terutama pada kerapian kertas bungkus, apalagi jika dihiasi dengan warna-warna yang menarik. Yang ketiga adalah tidak berpikir hebat. Yang keempat, kurang romantis dan mudah terbujuk, impulsif. Ciri-ciri tersebut di atas juga telah mencakup menggambarkan bahwa faktor keinginan merupakan dasar dari mereka melakukan tindakan tersebut. Selain itu, perilaku ini sama sekali tidak menunjukkan faktor kebutuhan di dalamnya. Aspek-aspek perilaku konsumtif. Aspek-aspek perilaku konsumtif adalah pembelian impulsif buying. Aspek ini menunjukkan bahwa seseorang remaja itu berperilaku membeli semata-mata karena didasari oleh hasrat yang tiba-tiba atau keinginan saat yang dilakukan tanpa berlebihan dahulu mempertimbangkannya, tidak memikirkan apa yang akan terjadi kemudian, dan biasanya bersifat emosional. Pemborosan wasteful buying. Perilaku konsumtif sebagai salah satu perilaku boros, yaitu mengambur-amburkan uang dan dana. Ini faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumtif. Menurut Swasta dan Handoko dalam Setiawati 2018, perilaku seseorang yang tidak lepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi. Begitu juga terjadinya perilaku konsumtif pada remaja antara lain ditentukan oleh faktor psikologis, faktor eksternal, dan faktor internal. Faktor psikologis sekaligus merupakan faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri seorang yang perlu memberikan pengaruh terhadap pembentukan perilaku, sikap, motivasi, dan keterlibatan minat dan konsep diri, persepsi, kepribadian, bakat, pengetahuan, hasil belajar, dan sumber daya konsumen. Faktor internal juga sangat mempengaruhi seseorang dalam mempergaya hidup konsumtif. Satu diantaranya motivasi, pengamatan dan proses belajar, kepribadian dan konsep diri. Tempat kepercayaan. Faktor internal berpikir konsep dipengaruhi oleh lingkungan di mana ia dilahirkan dan dibesarkan. Variabel-variabel yang termasuk
Faktor eksternal dan mempengaruhi perilaku konsumtif adalah kebudayaan, kelas sosial, kelompok anutan, dan keluarga. Faktor eksternal yaitu satu kebudayaan, dua kelas sosial, yang ketiga kelompok anutan, yang keempat keluarga. Dari Mangkunegara. Dia literasi keuangan. Howell tahun 1993 dan Zahroh 2014 menyatakan bahwa pengelolaan keuangan pribadi merupakan salah satu kompetisi yang paling mendasar yang dibutuhkan oleh masyarakat modern, karena pilihan konsumen dari hari ke hari akan mempengaruhi keamanan keuangan dan standar hidup seorang. Masalah dalam pengelolaan keuangan pribadi sering dianggap remeh, sehingga orang cenderung belajar tentang keuangan pribadi melalui proses trial dan error. Literasi keuangan sangat berkaitan dengan kesejahteraan individu. Pengetahuan keuangan dan keterampilan dalam mengelola keuangan pribadi sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Kesulitan keuangan bukan hanya fungsi dari pendapatan serta semata atau rendahnya pendapatan. Kesulitan keuangan juga dapat muncul jika terjadi kesalahan dalam pengelolaan keuangan, mismanagement, seperti kesalahan penggunaan kredit dan tidak adanya perencanaan keuangan. Keterbatasan finansial dapat menyebabkan stres dan rendahnya kepercayaan diri, dan adanya pengetahuan keuangan dan literasi keuangan akan membantu individu dalam mengatur perencanaan keuangan pribadi, sehingga individu yang tersebut bisa memaksimalkan nilai waktu, uang, dan keuntungan yang diperoleh oleh individu akan semakin besar dan akan meningkat taraf kehidupannya. Pengertian literasi keuangan. Literasi keuangan ini merupakan kebutuhan dasar bagi setiap orang agar terhindar dari masalah keuangan. Kesulitan keuangan dapat muncul jika terjadi kesalahan dalam pengelolaan keuangan. Mismanagement memiliki literasi keuangan merupakan hal yang paling penting untuk mendapatkan kehidupan dan yang sejahtera. Dengan pengelolaan keuangan yang tepat ini tunjang dengan literasi keuangan yang baik, maka taraf hidup masyarakat diharapkan akan meningkat, serta walau bagaimanapun tingginya tingkat penghasilan seorang, tapi tanpa pengelolaan keuangan yang tepat, keamanan finansial pasti akan sulit dicapai. Ada beberapa indikator literasi keuangan. Untuk mengetahui lebih luas memahami variabel literasi keuangan, seseorang bisa mengukur kemampuan dengan pemahaman mengenai nilai tukar uang, fitur jasa layanan, pencatatan keuangan, dan sikap dalam mengeluarkan keuangan. Menurut Australian Securities and Investment Commission, tolak ukur yang dapat digunakan untuk mengetahui seberapa besar tingkat literasi keuangan seorang diantaranya sebagai berikut. Yang pertamanya, pengetahuan seorang mengenai nilai suatu barang dan skala prioritas dalam kehidupannya. Yang kedua, adanya pencatatan anggaran, tabungan, dan cara-cara dalam pengelolaan keuangan. Yang ketiga, pengelolaan kredit. Yang keempat, mengetahui pentingnya asuransi dan melindungi diri terhadap risiko. Yang kelima, mengetahui dasar-dasar informasi. 6, memiliki perencanaan dana pensiun. 7, adanya pengetahuan tentang pemanfaatan belanja dan membandingkan produk untuk mencari saran, informasi, serta bimbingan dan dukungan tambahan. Yang terakhir, mampu mengenali potensi konflik dalam mengatur urusan finansial pribadi. Ya, pengertian terdahulunya ada dari Ivan Maulana, Giovanna Mesiderer, Manulang, Ossi Salvabila, yang dengan berjudul Pengaruh Sosial Media Influencer Terhadap Perilaku Konsumtif di Era Ekonomi Digital 2020 Pro. Untuk Eli Anggreni dan Hasan Setiaji, berjudul Pengaruh Media Sosial dan Status Sosial Ekonomi Orang Tua Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Pro juga tahun 2020. Nuning Kristiani adalah pengaruh iklan di media sosial dan jenis media sosial terhadap pembentukan perilaku konsumtif mahasiswa di Yogyakarta 2001 Pro. Nah, pengajuan hipotesis berdasarkan landasan teori, penelitian sebelumnya, dan tujuan penelitian, maka pengajuan hipotesis sebagai berikut. Yang pertama, pengaruh sosial media terhadap perilaku konsumtif. Media sosial juga merupakan alat komunikasi sederhana bagi orang berhubungan dengan teman dan kerabat. Media sosial menggunakan teknologi seluler yang berbasis web untuk menciptakan platform yang sangat interaktif bagi individu di komunitas mampu berbagi, membuat bersama, mendiskusikan, memodifikasi konten yang dibuat pengguna. Hipotesis yang pertama adalah media sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku konsumtif Gen Z. Literasi keuangan memoderasi hubungan antara media sosial terhadap perilaku konsumtif. Bagian yang selanjutnya adalah metodologi penelitian.
Waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian yang dilaksanakan tahun 2003. Nomor 2, tempat penelitian yang dilakukan di Bandar Lampung. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif asosiatif. Penelitian asosiatif adalah jenis pendekatan penelitian yang bersifat menanyakan hubungan yang bersifat sebab akibat antara variabel yang mempengaruhi atau independen dan variabel yang dipengaruhi atau dependen. Berdasarkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian kuantitatif. Sebagai metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan kepada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian. Analisis data bersifat statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Selanjutnya, subjek dan objek penelitian. Yang pertama, populasi. Menurut Sugiono, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tentang yang ditetapkan oleh peneliti untuk dilajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi penelitian ini adalah generasi Z di kota Bandar Lampung. Yang selanjutnya adalah sampel. Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Selanjutnya, jika di populasi kurang dari 100, maka orang sampel tersebut yang akan diambil semua hingga penelitiannya adalah penelitian populasi. Sumber dan teknik pengumpulan data. Yang pertama, sumber data. Data yang digunakan untuk dalam proses penelitian adalah ada primer non-regency, dan sekunder diperoleh secara tidak langsung dari literatur komen atau data, buku-buku yang media elektronik, jurnal-jurnal literatur lainnya yang berkaitan dengan persoalan yang akan diteliti. Tingkat pengumpulan data. Yang pertama ada angket. Data primer diperoleh dengan memberikan daftar pertanyaan kepada para responden. Angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket tertutup di mana pertanyaan telah memiliki alternatif yang tinggal dipilih oleh responden. Perilaku konsumtif. Tindakan seorang yang membeli maupun mengkonsumsi suatu barang atau jasa secara berlebihan dan kepentingan masuk akal dan tidak sia-sia disahkan oleh faktor kebutuhan. Penggunaan sosial media merupakan alat komunikasi sederhana yang untuk menghubungkan dengan teman kerabat. Media sosial juga menggunakan teknologi sosial berbasis web untuk menciptakan platform yang sangat interaktif. Literasi keuangan. Literasi keuangan merupakan kombinasi dari kesadaran pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang perlu dimiliki seseorang untuk membuat keputusan. Pemberdayaan konsumen melalui literasi keuangan yakini akan mendukung upaya pencapaian stabilitas sistem kerja keuangan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan yang lebih inklusif. Variabel penelitian. Ada dua variabel yang digunakan dalam penelitian, yaitu variabel X dan Y. Adapun variabelnya yaitu sebagai berikut. Variabel independen X dalam penelitian ini dapat terjadi satu variabel yang mempengaruhi, yaitu pengguna shop. Instrumen penelitian. Angket yaitu teknik pengumpulan data yang jalan meskipun pembagian daftar pertanyaan langsung ke objek penelitian, sehingga data yang penulis dikumpulkan benar-benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Pada saat penelitian berlangsung, penelitian ini menggunakan skala Likert dan responden tinggal mengisi dengan tanda checklist pada kolom yang telah disediakan. Skala Likert merupakan metode yang mengukur sikap dengan menyatakan setuju atau tidak setujuan terhadap subjek, objek, atau kejadian tertentu. Skala Likert pada umumnya menggunakan 4 pilihan, yaitu tidak setuju, sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Untuk teknik analisis datanya, agar data yang dikumpulkan dapat bermanfaat, maka harus diolah dan dianalisis terlebih dahulu sehingga dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan. Adapun metode analisis yang digunakan yaitu ada uji kualitas data dan uji validitas. Uji validitas yang digunakan untuk mengetahui seberapa cermat suatu instrumen dalam mengukur apa yang ingin diukur. Pengambilan keputusan pada uji validitas ini yaitu menggunakan batasan R-table dengan signifikansi 0,05. Apabila nilai kolerasi di atas 0,30, maka sampel dalam penelitian dianggap sudah mencukupi dan lain dianalisis lebih lanjut. Uji validitas digunakan sebelum disebarkan kepada objek peneliti untuk mengukur tingkat kekurangan sebuah instrumen penelitian. Adapun metode yang digunakan pada uji validitas ini menggunakan korelasi persan, di mana dikatakan valid jika nilai signifikan kurang dari 0,05.
Yang bagian selanjutnya uji reliabilitas. Uji reliabilitas merupakan lanjutan dari uji validitas, di mana yang masuk pengujian ini adalah yang valid saja. Dalam penelitian di metode ini digunakan untuk menguji reliabilitas. Kuesioner menggunakan Alpha Kronberg untuk memutuskan apakah instrumen reliable atau tidak. Digunakan batas 0,6 reliabilitas. Kurang dari 0,6 adalah kurang baik, sedangkan 0,7 dapat diterima dan di atas 0,5 adalah baik. Yang selanjutnya adalah uji prasyarat analisis. Bagian A, uji normalitas. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang dianalisis terdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas juga pada penelitian ini menggunakan metode uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Uji Kolmogorov-Smirnov adalah uji yang beda antara data yang diuji normalitasnya dengan data normal. Yang dimaksud data normal adalah baku adalah data yang telah ditransformasikan ke dalam bentuk z-score. Data yang baik adalah data yang normal dalam distribusian. Dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas sebagai berikut. Jika nilai signifikan lebih dari 0,05, maka data tersebut terdistribusi normal. Jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka data tersebut tidak distribusi normal. Yang selanjutnya dari uji homogenitas. Uji homogenitas bertujuan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh homogen atau tidak. Uji homogenitas ini menggunakan statistik uji Levin dengan mengambil taraf signifikansi 5%. Kriteria pengujian adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika nilai signifikan atau sig lebih kurang dari 0,5, data berasal dari populasi yang mencapai varian tidak homogen. Yang kedua, jika nilai signifikansi sig tidak kurang dari 0,05, data berasal dari populasi yang mempunyai varian homogen. Selanjutnya adalah uji linearitas. Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel atau lebih yang diuji mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. Uji ini juga biasa digunakan sebagai persyarat dalam analisis kolerasi atau regresi linear. Selanjutnya ada uji hipotesis. Model hubungan regresi dengan variabel moderating menggunakan MRA, Moderated Regression Analysis (MRA), atau uji interaksi merupakan aplikasi khusus regresi berganda linear, di mana dalam persamaan regresinya mengatur unsur interaksi perkalian dua atau lebih variabel metode independen. Hipotesis yang akan diuji adalah semakin tinggi X1 dan X2 maka akan berpengaruh terhadap tingginya Y. Untuk menguji apakah B merupakan variabel moderating, maka persamaan regresinya dapat ditulis sebagai berikut. Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2 plus B3 X3 dan E ketentuan. Jika variabel X2 merupakan variabel moderating, maka koefisien B3 harus signifikan pada tingkat signifikansi yang ditentukan. Regresi dengan moderated regression analisis MRA pada umumnya menimbulkan masalah oleh karena akan terjadi multikolonialitas yang tinggi antara variabel independen, misalkan antara variabel X1 dan variabel moderat X1, X2, atau antara variabel X2 dan moderat X1, X2. Hal ini disebabkan pada variabel moderat ada unsur X1 dan X2. Hubungan multikolonialitas lebih dari 80% menimbulkan masalah dalam regresi. Oke, baiklah, di sini dapat disimpulkan bahwasanya ada beberapa indikator yang menyerupai singkatan ya Y. Y itu sama dengan pengguna sebagai pay later. X1 perilaku konsumtif mahasiswa. Yang X2 literasi keuangan. B koefisien pengguna sosial media. Dan A sama dengan konstanta yaitu nilai Y jika X sama dengan 0. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada penyampaian yang kurang, saya pribadi mohon maaf. Apabila ada yang betul, itu langsung dari Allah. Sebelumnya saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.